Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak menyampaikan hasil pengungkapan kasus peredaran rokok ilegal dengan mengamankan puluhan tersangka dan menyita 7 jutaan batang rokok berbagai merek. Subdit Gakum di Polairut Polda Kepulauan Riau kembali berhasil mengungkap kasus pengiriman pekerja migran Indonesia non-prosedural. Polda Sumbar melaksanakan langkah strategis dalam mendukung program ketahanan pangan nasional sebagai salah satu program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Selasa 19 November 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Di informasi pertama, pemirsa, Polrestabes Medan menangkap 4 komplotan begal bersenjata tajam yang beraksi di 11 lokasi di Medan dan Deli Serdang, Sumatera Utara, di mana salah satu pelaku tewas ditembak karena berusaha merebut senjata api milik petugas kepolisian saat akan diamankan. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan saat konferensi pers di RS Bayangkara Medan menjelaskan keempat pelaku yang ditangkap adalah Muhammad Dimas, Yoga Ramadan Syah, Nugraha Akbar Ginting, dan Rifki Pratama. Adapun pelaku yang tewas ditembak adalah Dimas, selaku ketua komplotan tersebut. Kombes Pol Gideon menyebut para pelaku kerap beraksi di daerah Kecamatan Pancur Batu, Kecamatan Kutalimbaru, dan Kecamatan Deli Tua, di mana yang terbaru, para pelaku membegal seorang wanita berusia 55 tahun sambil mengacungkan senjata tajam kepada korban. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Jamakita Purba mengatakan pelaku Dimas tertembak di bagian dada karena melakukan perlawanan terhadap 2 petugas dengan cara berusaha merebut senjata api milik petugas kepolisian saat tengah melakukan pengembangan untuk mencari pelaku lainnya. Saya akan menginformasikan kerja-kerja Spartan dari Satreskrim Polrestabes Medan yang melakukan pengungkapan terhadap peristiwa 365 atau pencurian dengan kekerasan, dan yang membuat miris kelompok ini menyasar ibu-ibu berumur 55 tahun yang sedang melaksanakan kegiatan untuk menafkahi keluarganya. Tapi pelaku ini pun dengan tega menjadikan dia sasaran untuk tindak pidananya. Dan dari 11 TKP tersebut dilakukan oleh 4 tersangka, 1 kelompok, dan 1 diantaranya yang salah satu tersangka atas nama D melakukan perlawanan sehingga kita melakukan tindakan tegas hingga meninggalnya. Setelah sempat heboh pemirsa, peristiwa penemuan mayat pria tergeletak di lahan kosong di tepi jalan Ring Road Utara, Sleman DIY beberapa waktu yang lalu akhirnya terungkap. Dari hasil penyelidikan terungkap fakta bahwa korban berinisial S 45 tahun merupakan warga Ngaklik, Sleman. Kapolresta Sleman Kombes Pol Yuswanto Ardi mengatakan peristiwa tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas atau lebih spesifik adalah tabrak lari. Pelaku tabrak lari tersebut diketahui adalah Mat, 20 tahun, mahasiswa asal Morowali, Sulawesi Tengah. Peristiwa tabrak lari bermula saat korban berjalan kaki dari arah barat ke timur di jalur lambat. Lalu dari arah belakang melaju mobil yang dikendarai pelaku dan menabrak korban. Lebih lanjut, Kapolresta Sleman menyebut motif atau penyebab tersangka menabrak korban adalah kurangnya konsentrasi.
pelaku yang tengah melakukan perbuatan tidak senonoh dengan kekasihnya. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 310 ayat 4 UU nomor 2 tahun 2009 tentang kelalaian berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Di sini tersangka atas nama AT ini bersama rekannya yang inisial D, ulangi inisial N, itu di dalam itu melakukan yaitu oral seks yang dimana mengganggu konsentrasi daripada pengemudi yang dilakukan dari Jombor hingga sebelum perempatan UPN, itu dilakukan sepanjang jalan itu. Nah, itu yang mengakibatkan yang dimana kecelakaan itu terjadi. Pemirsa, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP William Cornelis Tanasali menyampaikan hasil operasi di berbagai lokasi. Ungkap kasus peredaran rokok ilegal dengan mengamankan puluhan tersangka dan menyita 7 jutaan batang rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai. Dan berikut laporan Bribda Rizky Adi, reporter Bithumas Polda Jatim. Baik pemirsa, dapat kami laporkan bahwa Polres Pelabuhan Tanjung Perak berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal dengan mengamankan puluhan tersangka dan juga menyita sebanyak 7.677.400 rokok dengan merek ilegal. Dan berikut informasinya untuk Anda. Polres Pelabuhan Tanjung Perak berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal dengan mengamankan puluhan tersangka dan menyita 7.677.400 batang rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai. Tersangka yang diamankan adalah AAS 28 tahun, SMCN 47 tahun, AE 44 tahun, TH dan LK 42 tahun, AM dan LK 49 tahun, YSR dan LK 31 tahun, MK 23 tahun, dan MH dan LK 38 tahun. Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP William Cornelis Tanasali menyampaikan operasi tersebut dilakukan di berbagai lokasi termasuk di Jembatan Suramadu, Pelabuhan Tanjung Perak dan beberapa ruas jalan di Surabaya. Operasi dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak akan terus dilakukan bekerja sama dengan Bea Cukai. Jumlah keseluruhan yang tadi kami tangkap, yang kami amankan dalam beberapa kali kegiatan ini sebanyak 436.359 pack atau 7.677 batang, 7.677.400 batang rokok yang diseludupkan dengan berbagai macam cara yang tadi sudah kami sampaikan di depan. Adapun kerugian negara yang diperkirakan mengalami kerugian negara dari pendapatan negara dari cukai adalah sebanyak kurang lebih 10 miliar sampai dengan 20 miliar dalam sekali kegiatan. Operasi juga akan ditingkatkan untuk mengungkapkan jaringan peredaran rokok ilegal tersebut guna melindungi penerimaan negara dari sektor cukai. Selain mengamankan rokok ilegal, dari pengungkapan tersebut juga berhasil diamankan beberapa barang bukti, yakni beberapa unit kendaraan mobil dan truk. Baik pemirsa, demikian informasi terkait dengan press release pengungkapan kasus peredaran rokok ilegal di Kota Surabaya. Saya Bribda Rizky Adi melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, Subdit Gakum Ditpolairut Polda Kepulauan Riau kembali berhasil mengungkap kasus pengiriman pekerja migran Indonesia non-prosedural. Kali ini 2 pelaku dari kelompok baru diamankan bersama 3 calon PMI yang hendak diberangkatkan ke Malaysia secara non-prosedural. Ditpolairut Polda Kepri Kombes Pol Trisno Eko Santoso melalui Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menjelaskan kronologi penangkapan berawal dari informasi masyarakat, di mana terdapat 3 calon PMI asal Nusa Tenggara Barat yang tiba di Batam dengan tujuan Malaysia melalui jalur non-prosedural. Setelahnya petugas Subdit Gakum Ditpolairut Polda Kepri segera melakukan pemantauan di Bandara Hang Nadim. Ketiga calon PMI tersebut kemudian ditemukan menuju penginapan di daerah Tiban Impian, Kota Batam. Mereka bertemu dengan 2 orang yang diduga sebagai pengurus keberangkatan. Tim Subdit Gakum langsung melakukan penangkapan
penangkapan terhadap para pelaku dan korban. Barang bukti yang berhasil diamankan adalah salah satunya buah buku rekening, 1 buah kartu ATM, uang tunai sejumlah Rp300.000, 3 lembar tiket pesawat, dan 1 unit ponsel. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar. Pemirsa, Polres Bontang melakukan terobosan dan menghadirkan program rehabilitasi dan konseling bagi warga yang menjalani proses hukum di rutan Polres Bontang sebagai upaya mendukung pemulihan para warga binaan, terutama mereka yang terjerat kasus narkoba atau memiliki masalah kesehatan mental. Bekerjasama dengan IPWL atau Institusi Penerima Wajib Lapor dalam naungan Kementerian Kesehatan dan Dinas Sosial Pemkot Bontang. Program tersebut meliputi serangkaian sesi konseling yang dipimpin tenaga ahli profesional, terdiri dari psikolog dan konselor yang berpengalaman. Para peserta diberikan dukungan psikologi serta pendampingan agar dapat pulih dari kebiasaan atau pola pikir yang mengarah pada tindakan kriminal. Kapolres Bontang AKBP Alex FL Tobing menjelaskan, tujuan utama dari program tersebut adalah untuk membantu para warga binaan yang menjalani proses hukum di rutan Polres Bontang agar dapat kembali ke lingkungan masyarakat dengan kondisi mental yang lebih baik, sehingga diharapkan dapat mengurangi angka residivisme atau pengulangan tindak kejahatan. Program tersebut diharapkan bisa menjadi langkah awal menuju pemulihan secara menyeluruh bagi mereka yang mengalami ketergantungan, penggunaan narkoba atau masalah psikologis lainnya. Pemirsa, penyidik Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya kembali berhasil menangkap 3 orang DPO yang terlibat dalam pengelolaan ribuan situs judi daring dalam kasus judi daring Komdiki. Ketiga tersangka berinisial B, BK, dan HF tersebut ditangkap pada Sabtu 16 November lalu. Ditreskrim Polda Metro Jaya Kombes Pol Wirasatya Triputra menjelaskan bahwa ketiga tersangka bersama salah satu tersangka yang sudah lebih dulu ditangkap yakni HE memiliki peran penting dalam memastikan situs-situs judi daring tetap aktif dan tidak terblokir. Dari tangan para tersangka, petugas menyita berbagai barang bukti diantaranya termasuk 3 unit ponsel, 3 kartu ATM, dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai Rp600 juta. Ketiga tersangka yang baru diamankan ini saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Selain itu, pihaknya juga tengah melakukan pendalaman lebih lanjut untuk melacak aset-aset hasil kejahatan yang dimiliki para tersangka. Dan penangkapan ini total sudah 22 tersangka sudah berhasil diamankan, sementara beberapa lainnya masih dalam daftar pencarian orang. Polri berjanji akan terus mengungkap kasus ini hingga tuntas sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberantas kejahatan perjudian online yang merugikan masyarakat dan negara. Perlu kami sampaikan bahwa peran daripada tersangka B maupun tersangka BK dan tersangka HF maupun tersangka HE yang kemarin sudah ditangkap 1 hari sebelumnya adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdiki. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Selanjutnya kami akan melakukan pendalaman termasuk melakukan tracing terhadap aset-aset yang merupakan hasil kejahatan yang dimiliki oleh para tersangka. Pemirsa, Polda Sumbar melaksanakan langkah strategis dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda setelah jeda berikut ini.